Salam literasi hukum, berjumpa lagi dalam kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau pada episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menyusun gugatan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum formil atau hukum acara, maka pada episode ini kita bahas sedikit tentang jenis-jenis gugatan supaya teman-teman punya sedikit gambaran. Oh, untuk gugatan perdata itu paling tidak ada beberapa bentuk atau ada beberapa jenis. Yang pertama, ditinjau dari substansi gugatan, maka gugatan itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah gugatan biasa. Gugatan biasa ini yang diajukan penggugat terhadap tergugat yang memuat pokok perkara tertentu, misalnya pokok perkara perbuatan melawan hukum atau uang prestasi. Bisa juga misalnya gugatan perceraian, gugatan waris, ya. Kalau di peradilan agama ada juga gugatan ekonomi syariah, ya, dan sebagainya. Ini gugatan biasa. Jadi gugatan yang diajukan di pengadilan dalam bentuk yang paling umum. Penggugat merasa hak-haknya dilanggar oleh tergugat dan tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk memenuhi hak-hak penggugat tersebut. Kemudian yang kedua adalah gugatan verzet. Gugatan verzet ini gugatan yang diajukan pihak tergugat dalam perkara yang diputus secara verstek. Jadi nanti kita jelaskan verstek itu apa. Verstek itu pada pokoknya adalah perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat. Jadi sidang telah dilakukan beberapa kali, tergugat tidak pernah hadir, maka perkara diputus verstek. Nah, pada saat pemberitahuan putusan kepada pihak tergugat, tergugat yang keberatan dengan putusan verstek tersebut dapat mengajukan perlawanan, ya, gugatan perlawanan yang disebut dengan verzet. Pengajuannya harus dalam masa tenggang, ya, dalam masa tenggang yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk verzet nanti secara lengkap akan kita bahas tersendiri. Yang ketiga adalah der den verzet. Der den verzet itu perlawanan yang diajukan pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, jadi misalnya ada perkara sengketa tanah. Sengketa tanah sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum, tanah dinyatakan milik si A. Lalu B harus mengosongkan atau meninggalkan tanah tersebut. Kemudian pada saat akan dilakukan eksekusi, si C merasa bahwa itu tanah punya dia. Nah, kemudian dia mengajukan gugatan ke pengadilan, ya, gugatan perlawanan pihak ketiga der den verzet dengan dasar hak milik. Jadi der den verzet itu norma dasarnya adalah hanya boleh diajukan atas dasar hak milik, bukan atas dasar yang lain, atau perbuatan atau peristiwa hukum yang lainnya. Jadi mengajukan der den verzet itu didasarkan pada klaim kepemilikan atau hak milik. Lalu jenis-jenis gugatan ditinjau dari pihak yang mengajukan. Yang pertama adalah gugatan individu, ya, seperti yang saya katakan tadi terkait dengan gugatan biasa. Gugatan individu ini orang per orang, ya, orang per orang yang menggugat pihak lain. Nah, penggugatnya boleh satu, boleh dua, ya. Penggugat satu, penggugat dua, menggugat tergugat satu, tergugat dua, tergugat tiga, dan seterusnya. Itu gugatan individu. Atau misalnya badan hukum menggugat individu. Nah, itu masih dianggap sebagai gugatan individu karena dia sebagai satu subjek hukum yang menggugat subjek hukum yang lainnya. Yang kedua, class action atau perwakilan kelompok. Nah, gugatan perwakilan kelompok ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002. Gugatan class action adalah gugatan di mana sekelompok orang, ya, yang memiliki kepentingan hukum sama diwakili oleh satu atau beberapa orang sebagai representasi mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap salah satu atau beberapa pihak yang dianggap menimbulkan kerugian. Misalnya gugatan lingkungan hidup, atau misalnya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang menimbulkan kerugian hukum bagi sekelompok masyarakat.
Nah, dalam class action atau perwakilan kelompok ini boleh diajukan tuntutan kerugian material maupun imaterial. Jadi karakteristik class action adalah yang mewakili itu harus memiliki kepentingan hukum yang sama dengan yang diwakili. Jadi dia merasakan akibat yang sama, ada kepentingan hukum yang sama, ada dasar peristiwa yang sama di antara mereka. Mereka boleh menjadi representamen atau perwakilan dari sekelompok orang yang ingin mengajukan tuntutan hak tadi. Kemudian yang ketiga adalah aksio popularis. Ini belum cukup santer ya dalam tradisi hukum kita, namun telah pernah ada beberapa kali aksio popularis. Aksio popularis adalah gugatan warga negara. Gugatan warga negara yang diajukan kepada negara atau perangkat negara karena salah satu kebijakan atau produk kebijakan atau produk perundang-undangan yang diimplementasikan oleh negara menimbulkan kerugian konstitusional terhadap warga negara. Nah, ini sedikit berbeda dengan objek hukumnya sedikit berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi, negara mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan suatu perundang-undangan. Tetapi kalau aksio popularis, setiap warga negara ya boleh mengajukan gugatan terhadap negara ya mengenai suatu kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan hukum atau hak konstitusional warga negara. Salah satu contoh terkait dengan gugatan warga negara adalah gugatan, mohon maaf saya ingat dulu, gugatan atas penyelenggaraan ujian nasional oleh LBH Jakarta yang dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, dengan nomor perkara 2596 di tingkat kasasi, perkara tersebut ditolak, yang berarti bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dikabulkan dengan nomor putusan 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009, di mana pemerintah diminta untuk meninjau ulang ya beberapa hal terkait dengan kebijakan pelaksanaan ujian nasional. Jadi, gugatan warga negara ini siapa saja boleh mengajukan. Sepanjang dia warga negara Indonesia, maka dia boleh mengajukan. Yang terpenting adalah ada uraian mengenai apa yang kerugian konstitusional apa yang didalilkan sebagai dasar dalam gugatan warga negara tersebut. Berbeda dengan class action, kalau di gugatan warga negara tidak boleh ada gugatan ganti kerugian. Nah, yang boleh diajukan adalah tuntutan agar